Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dari channel Kreasi IT Nusantara. Pagi ini kita akan sharing video menggunakan WatchGuard System Manager Firewall untuk melihat aktivitas pagi ini, mana yang apa trafficnya tinggi atau seperti apa. Yuk kita lihat sini. Ini WatchGuard ya, Fire System Manager. Kita ingin melihat traffic pagi ini tinggi nggak sih, gitu kan? Nah, kita itu sudah buka, kemudian satu lagi saya buka. Ini bandwidth manajernya, kelihatan kan? Ini kita pakai dua ISP ya, dua ISP. Yang atas ini kita pakai 150 Mbps dedicated. Kemudian yang bawahnya ini kita pakai 100 Mbps dedicated. Ya, speednya seperti ini diatur. Kita buka lagi di sini untuk melihat atau monitoring traffic monitor dari Propolisi. Ini traffic management. Ya. Kalau dari sini kan kita melihat dari Ethernet ISP satu, ini untuk yang download, ini untuk upload bawah, download upload. Yang biru ini ISP yang lain 100 Mbps. Jadi baru sekitar setengahnya ya terpakai ya. Untuk polisinya sendiri, ini kita lihat apa ada yang sudah terpakai maksimum, udah mentok belum ya? Kita lihat. Di sini rate-nya berapa persen? Nih, ada yang udah 87% ya. Ini untuk user yang menggunakan email ya. Dia tidak dapat akses internet, dia hanya dapat akses untuk email Office 365 untuk update antivirus, untuk update Windows, dan update polisi-polisi aplikasi desktop lainnya. Ini kita set 50 Mbps. 50 Mbps. Ini untuk sekitar 350 user ya. Untuk Firebox-nya sendiri kita pakai tipe M370 ya. M370 yang mana bisa support secara rekomendasi dari pabrikannya katanya 150 user. Tapi ini kita gunakan untuk 350 user. Untuk 350 user. Untuk 350 user gimana? Nah, ini lihat CPU-nya masih di bawah 25%, kemudian memorinya belum sampai 50% ya. Untuk external bandwidth aksesnya ini baru di 128 Mbps ya. Kita aktifkan geolocation-nya untuk melakukan filter apabila ada akses penetrasi yang ilegal dari luar negeri. Ini kelihatan top aplikasi di pagi ini yang paling tinggi adalah dari Microsoft Office. Biasanya ini adalah dari email nih, email ya, dari email application. Top countries-nya dari Jepang, aksesnya. Kita masuk sini, Firewatch, in lagi, paling tinggi, top aplikasi. Yang paling tinggi biasanya pagi-pagi user buka email dia. Microsoft Office. Hanya di 57 Mbps. Usernya ini sekitar 350 user ya yang online di pagi ini. Mungkin ada yang belum datang tapi seluruhnya pasti udah datang karena jam kerja kita pukul 08.30.
Ini kita akses dari web ya, akses web. Kemudian kalau yang ini kita akses dari Windows System Manager. Ini Windows System Manager. Ini tipe alat yang kita gunakan ini, WatchGuard. License-nya kita menggunakan lisensi yang basic ya, lisensi basic. Lisensi basic. Apa aja sih yang didapat untuk lisensi basic ini? Ini saya akan tunjukkan ya. Harganya sendiri ini sekitar 60 juta. License-nya sudah termasuk perangkatnya untuk 3 tahun. Selebihnya kita bisa perpanjang atau beli alat perangkat baru termasuk license. Atau kita tidak memperpanjang license, jadi kita hanya menggunakan alatnya tanpa lisensi. Tapi itu tetap bisa digunakan untuk polisi-polisi standar, kemudian untuk aplikasi kontrol ya, masih bisa. Nah, ini lihat teman-teman, untuk load bandwidth. Mega, 18 mega, dedicated ya. Untuk polisinya sendiri ini dia. Nih, masih di 30% ya, dari yang kita alokasikan 50 Mbps, ada yang 80, ada yang 60. Artinya dari yang kita alokasikan seperti ini terlihat bahwa pemakaiannya belum sampai di puncak pemakaian ya, di puncak bandwidth yang kita berikan. Kalau 50 ini paling baru sampai 0,1%. Ini ada 50 Mbps, udah di 52%. Belum tinggi. Kemudian di sini juga masih banyak kuota yang belum digunakan. Jadi dari total 250 Mbps, 250 megabyte bandwidth dedicated, kita belum sampai kurangan ya. Karena kita hanya gunakan untuk email, untuk VPN. Kelihatan dari sini. Kecuali misalnya dari yang 50 atau 60 ini, penggunanya usage-nya ini bisa terus 99%, 90. Ah, berarti mungkin kita bisa cek lagi kenapa tinggi. Kalau misalnya memang, oh itu adalah pemakaian yang sesuai, ya udah kita tambah aja lagi. Gitu. Yang penting jangan sampai melebihi dari 80%. Gitu. Pasti klien atau user akan merasa lambat gitu. Ini masih di 41%, 33% ya. Bandwidth-nya di 48% dan 12. Totalnya mungkin sekitar 50. Masih di pukul 9.03. Biasa puncak-puncaknya adalah dari jam 9 kurang pagi sampai jam setengah 10. Nanti pemakaian. Di sini kita bisa melihat juga ada daftar autentikasi, user yang login, blok, daftar yang kita blok. 2024 saya dapat harga ini untuk training terkait Firebox per 2024 November. Ini kita lihat untuk operasional training Firewall Essential Express 2 hari. Ini biayanya 10 juta. Dia tanpa sertifikat, tapi kita dapat surat keterangan bahwa kita telah mengikuti pelatihan dari vendor
yang memang memiliki lisensi untuk memberikan training. Apa aja ini yang kita dapat? Firewall Activation, Initial Setup. Kita juga diajarkan gimana untuk melakukan setup awal ketika perangkat itu baru kita pasang, dari mulai IP publiknya, kemudian untuk IP lokalnya, kemudian kita diajarin gimana membuat polisi-polisi, menggunakan proxy konfigurasi, kemudian untuk melakukan setup user autentikasi, kita diajarin, kemudian untuk melihat device monitoring, seperti yang tadi saya sampaikan, melihat monitoring traffic yang masuk, keluar, bandwidth, kemudian membuat VPN, tunnel VPN, Black Office VPN, kemudian konfigurasi mobile VPN. Jadi gimana misalnya dari user dari luar, di luar jaringan kantor, ingin mengakses resource yang ada di kantor, kita melakukan setup mobile VPN di laptopnya atau di smartphone-nya. Ini untuk operasional. Kemudian untuk basic training yang pernah saya terima, pernah saya ikuti juga, kita dilakukan basic training fireware essential. Ini untuk 4 hari ya, 25 juta per orang. Di sini kita dapat sertifikat ya. Saya pernah ikut ini, kemudian dapat sertifikat untuk aktivasi, untuk di poin satu kita semua dapat ini ya. Ini sepertinya sama aja ya, cuman bedanya di sini ada sertifikat dari Firebox-nya, dari WatchGuard-nya ya. Internasional valid ya, berlaku ya. Seperti Cisco, kemudian Microtik, Juniper, Huawei ya, lisensinya, sertifikatnya. Kemudian ada juga advanced training, basic training, ini 40 juta per orang. Modul opsional advance, di sini ada firewall, essential basic, seperti yang di poin 1.2 yang 4 hari. Network traffic management, ini kita nggak tahu ya network traffic management ini apa aja. Cuman kalau dari yang pernah saya explore sendiri ketika menggunakan Firefox, kita bisa memonitor network, traffic masuk keluar, traffic management, menggunakan polisi, network konfigurasi, ya oke, melakukan konfigurasi jaringan dari lokal maupun yang ke arah WAN. Oh, di sini kita bisa mengaktifkan VLAN ya, kita bisa membuat VLAN sendiri dari perangkat ini, bukan VLAN dari switch, misalnya Cisco atau dari 2G ya, kita bisa menggunakan VLAN sendiri. Traffic management konfigurasi mungkin kita bisa melakukan satu polisi ini trafficnya adalah segini untuk upload, untuk download. Kemudian ini link aggregation adalah mungkin semacam apa ya? Kalau ada jaringan ISP kita lebih dari 4, kita melakukan apa ya? Keseimbangan gitu, load balance gitu. Tapi ini terkait untuk fitur ini kita tidak bisa menggunakan license basic dari si perangkat ini. Kita harus upgrade sendiri, yang mana perangkat ini, license ini mengizinkan kita menggunakan fitur link aggregation gitu, load balance gitu, multi one methods. Jadi kita bisa mengaktifkan lebih dari satu one. Apabila satu down, bisa langsung file over, atau bisa juga load balance. Bila satu mati, dia akan menggunakan ISP lainnya. Routingan, file cluster configuration. Biasanya ini digunakan yang memiliki lebih dari satu perangkat ya. Jadi dibuat cluster perangkat-perangkat, apabila satu down, bisa failover, bisa switching ke perangkat lainnya. Juga ada pilihan lainnya ini, bisa teman-teman lihat di sini. Option C gini, sign on ya, kita bisa setup sendiri nih. Ya minimal untuk teman-teman kalau ingin menggunakan Firefox ini bisa ambil training yang ini aja dulu. Selebihnya kita gunakan license basic yang ada di perangkat. Habis itu dengan operasional kita sehari-hari, pasti kita akan bisa sendiri ya. Karena untuk apa materi-materinya sendiri
banyak ada di internet. Contoh WatchGuard ya, kita ketik WatchGuard ya. Di sini kita bisa punya akun sendiri di sini. Kita punya akun, kemudian kita bisa login di sini, kita bisa melihat perangkat kita bisa minta bantuan support, solution untuk SD-WAN, semuanya di sini tersedia gitu. Apabila contoh kita ingin melakukan setup apa, WatchGuard tentang SD-WAN itu apa sih? Nah, ya, soalnya kita tanya ini. Atau tentang membuat dimension untuk log server. Di sini kita bisa membaca dari materi yang diberikan dari WatchGuard sendiri. Oke, cukup sekian pagi ini untuk sharing. Di sini kelihatan lagi kita lihat bandwidthnya gimana pagi ini 09.15 pagi. Masih tinggi nggak? Nggak. Ya, ini udah pada waktu yang biasanya tinggi-tingginya ya user pakai ya. Untuk email, biasa terima laporan, dan kirim laporan. Ini dia. Masih normal ya. Kita pakai dua ISP dedicate 150 dan 100 Mbps gitu. Masing-masing menggunakan radio dan fiber optik untuk melakukan backup gitu. Alhamdulillah masih tidak ada kendala dan mudah-mudahan terus tidak ada masalah. Oke, sekian dulu sharing pagi ini 21 Januari 2025 tentang monitoring network internet pada jam sibuk ya menggunakan Firebox. Semoga bermanfaat terus buat teman-teman. Tetap semangat, tetap bekerja, berkreasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam IT support, salam IT helpdesk, salam IT infrastruktur, salam IT untuk seluruhnya. Terima kasih.